Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 03 PT 5, mata kuliah metode penelitian. Kami akan menjelaskan pembagian dari jenis-jenis penelitian. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis penelitian, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ricky Wahyudi. Yang kedua adalah Yolanda Septiani. Yang ketiga adalah Alfitia FC. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian pembagiannya. Yang pertama adalah penelitian sejarah atau historical research. Yang kedua adalah penelitian deskripsi atau survei atau descriptive research or survey. Penelitian yang ketiga adalah penelitian eksperimental atau experimental research. Yang keempat adalah grounded research. Yang kelima adalah penelitian tindakan atau action research atau terapan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis penelitian lainnya. Penelitian sejarah atau historical research. Penelitian sejarah bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, mensintesiskan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian sejarah. Yang pertama adalah penelitian komparatif, yaitu membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada periode tertentu. Contohnya seperti proses belajar mengajar di masa Rasulullah dengan kerajaan Majapahit atau masa sekarang. Yang kedua adalah penelitian yuridis. Penelitian ini adalah penyelidikan tentang hukum-hukum formal atau non-formal pada masa lalu dibanding masa sekarang. Yang ketiga adalah penelitian biografis, yaitu mengungkapkan kehidupan seseorang menyangkut karakteristik, sifat, kehidupan beragama, dan sebagainya. Contoh atau sumber datanya adalah buku harian, hasil karya, surat pribadi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah penelitian bibliografis, yaitu mencari, menganalisis, interpretasi atau mengartikan, dan menggeneralisasikan fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau organisasi. Septiani akan melanjutkan yang kedua, yaitu penelitian deskripsi atau survei. Penelitian yang bermaksud membuat penyanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, sering disebut penelitian survei. Ciri-ciri penelitian deskripsi, yang pertama memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, yang kedua menerangkan hubungan atau korelasi, yang ketiga menguji hipotesis yang diajukan, yang keempat membuat prediksi kejadian, yang kelima memberikan arti atau makna atau implikasi pada suatu masalah yang diteliti. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian deskripsi. Yang pertama dengan metode survei, yang kedua metode deskripsi berkesinambungan, yang ketiga penelitian studi kasus dan lapangan, yang keempat penelitian komparatif, dan yang kelima itu analisis kerja dan aktivitas. Selanjutnya studi waktu dan gerakan. Yang selanjutnya yang ketiga, yaitu penelitian eksperimental. Di dalam penelitian eksperimental ada observasi di bawah kondisi buatan yang terbagi dua, sungguhan dan semu. Metode eksperimen sungguhan adalah menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain di mana secara nyata ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dan membandingkan hasil perlakuan dengan kontrol secara ketat. Validitas internal dan eksternal cukup utuh. Yang kedua, metode eksperimen semu adalah penelitian yang mendekati percobaan sungguhan di mana tidak mungkin mengadakan kontrol atau manipulasi semua variabel yang relevan. Harus ada kompromi dalam menentukan validitas internal dan eksternal sesuai dengan batas-batas yang ada. Yang keempat adalah grounded research. Adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan dengan tujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan dan mengembangkan teori. Ciri-ciri dari grounded research adalah yang pertama adalah generalisasi empiris.
menetapkan konsep-konsep, membuktikan dan mengembangkan teori, menggunakan data sebagai sumber teori, pengumpulan data tidak dilakukan secara random atau mekanik, peneliti harus berbaur dengan objek yang diteliti agar terjamin validitas datanya, pengumpulan data dan analisis data berjalan dilakukan secara bersama-sama. Tahapan grounded research ada 4. Yang pertama adalah tentukan masalah yang ingin diselidiki, yang kedua kumpulan data, yang ketiga analisis dan penjelasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian untuk mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah di dunia kerja atau di dunia aktual yang lain. Selanjutnya ada tujuan, menemukan kebenaran objektif dan ilmiah serta memberikan jaminan yang tinggi bagi ditemukannya pemecahan masalah yang tepat sebagai tindakan dalam memperbaiki atau menyempurnakan keadaan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri penelitian terapan. Yang pertama, ilmiah menekankan pada aktivitas untuk menemukan kebenaran objektif. Selanjutnya menggunakan metode yang tepat, setiap prosedur diikuti dengan data dan cermat. Selanjutnya penggunaan teori yang bersifat aplik. Yang keempat, data yang dikumpulkan harus lengkap dan objektif. Yang kelima, interpretasi dan data kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, laporan dipaparkan secara jelas, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, fokus masalah pada gejala alam, ilmu alam semesta, ekstase atau gejala sosial, titik berat hasil pada manfaat di kehidupan kita. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian terapan. Yang pertama, penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian konklusif. Yang ketiga, penelitian verifikasi. Yang keempat, penelitian pengembangan. Yang kelima, penelitian laboratorium. Yang keenam, penelitian kepustakaan. Yang ketujuh, penelitian lapangan. 8, penelitian deskriptif. Dan 9, penelitian inferensial. Alam, yaitu objektifnya fakta-fakta alam yang tidak dipengaruhi manusia, hanya mendaya gunakan satu disiplin ilmu saja atau dapat juga beberapa disiplin ilmu. Yang ketiga, penelitian kuantitatif, yaitu pemecahan masalahnya dinominasi oleh para statistik. Yang keempat, penelitian kualitatif, yaitu menggunakan data empiris.